Bang, jelasinlah karena saya hari ini ingin membeli atau menyewa tas dan masih bingung untuk membeli tas seperti apa karena banyak sekali jenis-jenis tas dalam kegiatan dunia pendakian. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait cara atau pemilihan tas ketika teman-teman melakukan kegiatan pendakian. Namun yang ingin saya garis bawahi bahwa untuk pemilihan tas dalam dunia pendakian harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi jika kita mau hiking, kita mau pendakian 1 hari atau kita mau melakukan kegiatan pendakian 2 hari 1 malam atau 3 1 malam, itu semua akan mempengaruhi besar dan kecil tas yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman, untuk tas yang akan kita bahas kali ini ada 5 jenis, yaitu ada waist bag atau leg bag, kemudian ada hydro pack, dye pack, semi carrier, dan full carrier. Jadi ada 5. Yang pertama, kita akan membahas terkait waist bag atau leg bag. Jadi teman-teman, untuk waist bag atau leg bag ini biasanya ukurannya sangat kecil dan muat sampai 1 sampai 2 liter, dan biasanya tas waist bag atau leg bag ini yang seperti ini teman-teman, seperti ini juga. Ini difungsikan untuk menyimpan hal-hal yang menurut kita penting seperti kunci kendaraan, pisau, dompet, atau pemantik api, kemudian ada perintilan-perintilan kecil yang mungkin mempengaruhi untuk membantu kegiatan pendakian kita. Kemudian biasanya teman-teman yang perokok mengisi rokoknya di tas ini karena tas ini difungsikan untuk kita ketika kita perlu mengambil sesuatu yang kecil-kecil dan itu sangat-sangat penting, bisa kita isi di waist bag atau di leg bag ini karena menggunakan tas kecil ini juga sangat-sangat aman atau sangat-sangat cepat untuk kita mengantisipasi atau untuk kita menyimpannya atau melindunginya ketika ada hujan atau ada hal-hal yang genting lainnya yang dapat merusak barang-barang di dalam tas kita. Jadi biasanya juga ada handphone di dalam situ, pastinya ada handphone. Kalau saya biasanya saya mengisi di waistbag itu ada handphone, kamera-kamera, semuanya yang berbasis elektronik saya isi di dalam waistbag saya karena saya rasa di situ lebih aman dan lebih gampang untuk saya amankan ketika ada hujan dan lain-lain. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu hydro pack. Untuk hydro pack ukurannya lumayan kecil juga teman-teman dibandingkan dye pack karena muatannya itu hanya di 8 sampai 12 liter. Dia sangat kecil dan ramping karena ini memang difungsikan untuk kegiatan trail run ya teman-teman, karena biasanya orang trail run itu naik langsung turun. Jadi mereka hanya membawa saja yang menurut mereka penting ya seperti air teman-teman. Karena hydro pack ini memang dikhususkan untuk menyimpan water bladder yang seperti ini. Jadi ketika atlet trail mau minum, mereka tinggal mengisap dari selang yang ada di water bladder. Kemudian yang kedua juga hydropack, karena hydropack biasanya memiliki pocket yang lumayan elastis, jadi bisa diisi segala macam, namun kapasitasnya tidak terlalu besar. Jadi biasanya hanya ada P3K, energy bar, kemudian ada gel energy atau energy gel, kemudian biasanya ada windbreaker atau jacket windbreaker, biasanya hanya itu karena mereka naik langsung turun jadi lumayan cepat dan tidak perlu membawa hal-hal perintilan lain yang biasa dibawa oleh teman-teman pendaki konvensional. Nah, kemudian dan saya akan bahas pendaki konvensional ketika melakukan trek biasanya mereka membawa daypack. Yang ketiga yaitu tas daypack atau backpack daypack yang biasanya ukurannya ada di 15 liter sampai dengan 30 liter. Dia biasanya digunakan untuk pendakian yang lumayan ringan, biasanya untuk hiking juga. Teman-teman pendaki konvensional biasanya menggunakan ini. Mereka lebih memilih menggunakan daypack seperti ini daripada menggunakan hydropack karena alasan yang pertama teman-teman untuk safety diri sendiri. Karena biasanya pendaki konvensional itu selalu membawa flysheet, membawa SB juga kadang-kadang, mereka juga membawa konfor, membawa nesting, dan makanan-makanan lain yang menurut mereka itu menjadi suatu hal yang wajib ketika melakukan kegiatan pendakian, apalagi seorang diri dan hanya 1 hari. Kemudian juga P3K, ada toolkit survival, nah seperti teman-teman. Kemudian untuk daypack ini juga, back system dari daypack untuk saat ini yang sudah modern, sudah hampir mirip dengan carrier karena sudah memiliki back system seperti rangka besi, dan itu akan teman-teman temui di beberapa tempat yang menjual-jual tas-tas pendakian seperti ini. Teman-teman bisa merabanya di bagian belakang, itu biasanya ada besi-besi atau aluminium. Jadi itu dapat sangat membantu ketika teman-teman melakukan kegiatan pendakian karena tas itu akan menempel di badan teman-teman 1 kali 24 jam kecuali teman-teman tidur. Oke teman-teman, yang keempat ada semi carrier yang seperti ini juga. Biasanya ini berukuran atau bisa dimuat sampai dengan 40 sampai dengan 50 liter dan biasanya
Backpack yang Women Series yang dikeluarkan oleh brand-brand adventure itu biasanya untuk Women Series, carrier yang Women Series itu di ukuran 40-50 liter, dan saat-saat ini juga untuk 40-50 liter sering digunakan oleh teman-teman pendaki ultralight. Jadi pendakian jenis ultralight ini menitik beratkan di gear-gear yang ringan, jadi walaupun dengan ukuran bahkan ada yang sampai 30 liter, untuk tas 30 liter mereka bisa gunakan untuk pendakian ultralight 2 hari 1 malam. Jika ada kesempatan kita akan membahas terkait jenis pendakian ultralight ini, dan kita lanjut di carrier yang semi carrier ini teman-teman. Jadi semi carrier ini difungsikan untuk kita-kita yang suka mendaki konvensional, ini bisa digunakan di pendakian ringan seperti 1 hari 2 malam untuk solo hiking. Kemudian jika teman-teman berbarengan dengan kawan-kawan atau dalam tim, penggunaan carrier 40-50 liter ini masih sangat-sangat bisa digunakan karena kita bisa memberikan atau saling mengisi kekosongan di tas kita masing-masing. Jika ada kebutuhan tim yang kelebihan, kita bisa isi di tas kita. Namun saya sarankan agar teman-teman tidak mempersulit pendakian dengan menitipkan barang-barang teman-teman di tas orang lain, karena itu akan sangat memakan emosi teman-teman ketika melakukan kegiatan pendakian dengan orang-orang yang suka menitipkan barang-barang mereka ke dalam tas orang lain. Karena kita sama, kita mendaki sama-sama, jadi kita sebaiknya membawa peralatan pribadi kita selengkap mungkin di dalam tas pendakian kita. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah full carrier teman-teman. Biasanya kita sebut dengan carrier, biasanya hanya seperti itu, hanya carrier. Dan ukurannya biasanya dari ukuran 55 liter sampai dengan 65, bahkan sampai dengan 100 liter. Namun saat ini sudah jarang saya melihat tas yang dikeluarkan oleh brand-brand itu di ukuran 100 liter. Maksimal paling di angka 70 sampai 75 liter. Jadi teman-teman, untuk tas full carrier seperti ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mendaki di gunung-gunung 3000-an ke atas, dan bahkan untuk ekspedisi yang perjalanannya bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai puluhan hari. Dan itu biasanya digunakan oleh teman-teman yang memang sudah terbiasa memikul tas-tas yang besar seperti ini. Kalau umpama untuk porter juga di beberapa gunung seperti Rinjani itu mereka menggunakan seperti ini teman-teman. Untuk jenis tas yang mereka gunakan, ada juga porter-porter yang menggunakan tas-tas besar. Nah, tas-tas yang besar seperti ini biasanya digunakan oleh porter karena memang barang yang mereka bawa itu sangat-sangat banyak, bahkan barang dari tamu mereka bawa juga. Dan seperti itu teman-teman, untuk kebutuhan carrier yang besarnya sampai di 75 liter. Jadi teman-teman, memang yang full carrier ini difungsikan untuk teman-teman yang memiliki barang yang banyak. Biasanya juga karena saya hanya memiliki carrier yang 60-65 liter, itu pun milik organisasi, itu biasanya saya gunakan solo hiking, dan menurut saya itu sudah sangat-sangat kelebihan apabila saya gunakan untuk pribadi saya. Bahkan untuk kegiatan pendakian 3 hari 2 malam itu sudah sangat-sangat cukup, bahkan untuk kegiatan solo hiking. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari atau ingin membeli dan menyewa tas-tas untuk melakukan kegiatan pendakian, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memilih tas yang akan teman-teman gunakan dalam kegiatan pendakian. Bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, mohon dibantu subscribe karena saat ini saya sedang dalam ekspedisi, dan semoga media channel ini dapat menjadi corong saya untuk mengumandangkan terkait lingkungan dan tentunya wisata gunung yang saat ini mulai direcoki oleh teman-teman pendaki yang baru karena mereka sering menyampah dan sering melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan di atas gunung. Jadi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya Andre pamit undur diri.